Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah wa ba'dah. Yang kami hormati panitia pelaksana pemilihan penyuluh fungsional dan non PNS Lubdan ini. Yang kami hormati Dewan Juri dan para peserta, tidak lupa teman-teman dari Kejoko. Untuk mengawali mari kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita masih bisa berdiri di sini dengan ucapan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Nah, Dewan Juri yang kami hormati, pada sore hari ini kami akan memaparkan atau mempresentasikan makalah yang mungkin hanya beberapa lembar ya, dan ini sudah terangkum jadi satu lembar. Yang pertama adalah latar belakang ya, latar belakang. Oh, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya adalah nama Al-Hafidh Ridho dari KUA Kejobong, penyuluh bidang wakaf ya. Nah, untuk binaan saya ya di desa ya, itu ada beberapa. Yang pertama yang pasti setiap hari adalah data Pak Madin, terus kemudian ada sahabat-sahabat Ansor di Ranting, terus kemudian ada rekan-rekan ITB PPNU, terus ada jamaah Masjid Nurul Azhar ya, walaupun Nurul Azhar karena saya kecil jadi namanya Masjid Nurul Azhar ya. Nah, Masjid Lilin ya, saya pernah diajak itu ketemu sama teman-teman, katanya Masjid Lilin, tapi nggak apa-apa ya. Terus ada lagi yaitu ibu-ibu muslimat dan fatayat, itu beda-beda harinya, tapi satu mungkin salah full. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang pemberdayaan ekonomi juga apa ya? Pemberdayaan ekonomi remaja kayaknya ya. Ya, saya memulai ini itu di awal pandemi, yaitu tahun kemarin, kalau nggak salah sekitar bulan Mei ya. Kalau bulan itu adalah bulan Rajab, saya ingatnya bulan Rajab tanggal 3 itu saya mulai. Saya mulai jualan kemeja ya, kemeja. Mungkin sudah ada yang pernah beli atau belum, saya nggak tahu ya. Nah, jualan saya mulai itu tadi saya sampaikan tahun kemarin jualan kemeja. Nah, ini saya jualan ini ya, selain tujuannya adalah untuk mendapatkan pundi-pundi uang untuk diri saya pribadi, itu adalah teman-teman yang ikut ngaji dengan saya. Nah, terutama yang sekarang sudah ikut itu adalah teman-teman di Ansor dan Fatayat. Dan untuk kemarin di grup itu sudah ada 24 reseller. Nah, alhamdulillah. Nah, sistemnya adalah bagi hasil ya, karena laba kita kisaran 40-50% bagi hasil. Kalau 50-50, misal 40% labanya, berarti saya 20, yang jual 20, bahkan bisa lebih. Kalau yang jualan online itu bisa lebih ya. Itu sasarannya, resellernya itu adalah terutama dari teman-teman di Ansor, Fatayat, Ibnu juga sudah ada yang ikut ya. Bahkan untuk ketua Ibnu IPP yang kemarin juga ikut jualkan ya, karena itu kebetulan adik saya ya. Jadi itu ikut menjualkan. Termasuk yang sekarang sedang aktif adalah ketua Ibnu PAC, itu lagi laris-laris alhamdulillah ya, bisa setiap hari laku. Dan itu lumayan ya untuk pemberdayaan ekonomi mereka ya, karena rata-rata kalau yang Ibnu IPP itu rata-rata baru lulus sekolah, bahkan masih sekolah. Terus kalau yang teman-teman Ansor itu rata-rata baru memulai untuk bikin usaha, itu kan berat. Nah, makanya itu kemudian disambi lah kasaran ini bahasa Indonesia apa, tapi itu disambi seperti itu. Dan alhamdulillah
sampai dengan hari ini reseller sudah sampai 24 orang, termasuk di luar desa. Itu saya kemarin juga sempat, awal tahun kemarin sempat woro-woro ke teman-teman di Batko. Nah, teman-teman Batko itu kan, jadi teman-teman di Batko itu juga ada yang ikut. Contoh yang sudah ada resellernya itu dari Sokanegara, Nangka Sawit, terus Timbang, Kejobon dan sebagainya. Terus untuk mendongkrak pendapatan itu juga saya berinisiatif untuk iklan di Facebook dan dan saya cari teman-teman untuk jadi operator atau CS, tukang balas chat menolak kasarannya. Itu juga diambil dari teman-teman Ibnu IPP. Ya, karena kadang-kadang ada teman-teman yang tidak bisa jualan online walaupun tiap hari pegang HP. Nah, jualan ini ya itu sistemnya itu offline dan online. Kalau online itu via Facebook, WA dan Shopee, tapi Shopee terlalu berat karena saingannya adalah produsen, seperti itu. Sistem jualnya saya dengan reseller itu jualnya sama. Kalau saya jual sendiri saya laba 40%, tapi kalau reseller yang jualkan berarti saya laba 20%. Jadi jualan saya dengan reseller harganya tetap sama. Jadi tidak membunuh mereka, seperti itu. Jadi ketika misal ada orang beli ke reseller, tahu kenal saya, langsung beli ke saya, ya harganya sama, seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sana ya itu bisa menumbuhkan atau menambah sedikit pendapatan. Nah, dan terus kemudian potensi mereka yaitu usianya usia anak-anak lah, masih masih muda ya. Terus kemudian mereka juga biasa main medsos ya, terus kuota itu ya biasa punya karena masih banyak sekolah ya. Bahkan sampai hari ini itu masih ada yang lulusan kemarin setia menjualkan, Pak saya masih ikut jualan lah ya, seperti itu. Kok nggak cari kerja, mumet kan di corona ngel. Nah, seperti itu. Yaitu ada beberapa yang lulusan kemarin kan, itu teman-teman Ibnu IPP yang kadang ada yang seperti itu ya. Terus sedikit kendala, waktu udah cukup. Terima kasih. Silakan kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapan. Yang tadi Bapak jelaskan itu ada nggak data secara grafik? Ini presentasi yang sebelumnya tidak lebih seperti Bapak, artinya cerita keberhasilan. Tapi ya, ini kebetulan dilalah terakhir saya nanya ke PNI, ada nggak secara grafik yang tadi Bapak jelaskan bahwa misalnya pemudanya sekian, pengguna medsosnya sekian, lalu keuntungannya sekian dan seterusnya begitu, ada nggak? Kalau di makalah tidak ada. Ya karena ya di makalah tidak ada karena kebetulan ya makalah saya juga tidak pintar ngetik seperti itu. Nah, semangat apa yang ingin dibangun dari cara-cara Bapak katakan sebagai penyuluh untuk mensiarkan dakwah dalam kaitan usaha-usaha ini? Apa? Ya, yang ingin saya bangun ya dengan cara seperti itu pertama adalah ya karena mereka itu anak-anak muda itu biasanya habis lulus sekolah cari kerja ya, terus ngajinya putus, nah itu terus kemudian ketika anak-anak yang belum kerja kok ikut ngaji itu ya kasarannya diomong lah wong tua. Nah ketika ada sedikit pendapatan kasarannya bisa beli rokok sendiri, bisa beli kitab sendiri, itu kan sudah meringankan minimal. Dan ini alhamdulillah juga bisa berkembang, artinya untuk jamaahnya alhamdulillah juga semakin banyak ya, seperti itu. Karena kemarin ini juga mungkin saya tahu ini ada hubungannya apa enggak, tapi alhamdulillah sebelum puasa kemarin juga sudah membentuk jamaah baru, yaitu kajian tafsir Jalalain. Itu juga jamaahnya dari reseller itu, seperti itu. Dan alhamdulillah mereka bisa beli kitab dengan hasil jualan mereka, orang datang jaluk kasarnya. Ya, terima kasih.
Sudah, oke. Ya, kepada Dewan Juri dan Panitia, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami. Ya, dari kami, Bukhari Berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.